Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Ramater Menuni. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu terkait pengibaran bendera LGBT ya di Kedubes Inggris di Jakarta. Dan tentu saja ya kita ketahui ya banyak sekali reaksi yang dari berbagai kalangan terkait tindakan Inggris ini ya. Dan juga termasuk protes keras PA212 bereaksi keras terkait pengibaran bendera LGBT di Kedubes Inggris ini sesuai yang dilansir oleh news.detik.com ya. Oh bukan ya, sebentar. Dari jpnn.com ya. Langsung saja kita bacakan. PA212 bereaksi keras setelah bendera LGBT berkibar di Kedubes Inggris. Aziz Januar selaku salah satu petinggi PA212 merespon keras pengibaran bendera pelangi di Kedutaan Besar Kedubes Inggris di Jakarta. Aziz mengaku sangat mengecam pengibaran bendera pelangi yang menjadi simbol kampanye LGBT itu. Menurut dia, Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada Pancasila, yang sila pertamanya berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu, apa yang dilakukan Kedutaan Besar Inggris untuk Indonesia adalah jelas pelecehan dan tindakan provokatif bagi nilai-nilai ilahiyah yang sakral bagi bangsa Indonesia. Kuasa hukum Habib Rizik Syihab itu juga menuntut pemerintah untuk bersikap dan menghinakan tindakan dari Kedubes Inggris tersebut. Bila perlu melakukan tindakan pengusiran terhadap Duta Besar Inggris untuk Indonesia, kata Aziz. Lelaki yang berprofesi sebagai advokat ini menambahkan LGBT merupakan tindakan menyimpang yang perlu diobati, bukan dipropagandakan sebagai perilaku normal. Sehingga perlu tindakan tegas dari pemerintah dalam menanggulangi penyimpangan tersebut, tegas dia. Selain itu, PA212 juga menyerukan kepada seluruh umat Islam untuk bersatu melakukan penangkalan terhadap propaganda sesat pengusung normalisasi perilaku menyimpang LGBT. Pengibaran foto simbol LGBT ini diketahui dari unggahan akun Kedubes Inggris di Instagram @UK Indonesia. Berdasar pantauan JPNN, foto itu diunggah 3 hari lalu dan sampai malam ini sudah dibanjiri 3.000 lebih komentar dan ada 2.800 orang yang menyukai unggahan itu. Ya, sobat sekalian ya, belum selesai kita terkait ramai ya di media sosial ya sebelumnya terkait masalah tayangan podcast Deddy Corbuzier yang mengunggah podcast dengan pasangan gay ya, dan itu tentu saja setelah itu kita ketahui reaksi keras dari netizen ya, dan juga berbagai kalangan ya, dan juga, sekaligus mengungkap ataupun mengangkat lagi isu LGBT yang memang pada kenyataannya sudah masif gitu ya, masif di negeri ini. Dan tentu saja kita patut sayangkan negeri dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di Indonesia, di dunia ya, ada tindakan kemaksiatan yang dipropagandakan dan juga siarkan secara luas ya di media sosial ya, terakhir di podcast Deddy Corbuzier, dan memang sudah di take down. Tetapi memang LGBT ini kembali lagi mengingatkan kita bahwasanya ini adalah perilaku menyimpang seksual yang sangat serius ya, penyimpangan perilaku seksual yang sangat serius ya, dan ini kita sebagai umat Islam tentu saja sangat mengecam ya. Dalam Islam juga penentangannya dan juga hukumannya sangat benar-benar berat ya, dan juga sangat pedih gitu ya. Kalau dalam Islam sendiri jelas bahwasanya LGBT adalah perilaku yang sangat diharamkan gitu ya. Kita ketahui kaum Sodom pada kaumnya Nabi Lut yang melakukan penyimpangan seksual itu dibalikkan negerinya oleh Allah SWT. Dan dalam Islam sendiri hukumannya juga tegas gitu ya.
Hukumannya tegas bagi mereka yang melakukan liwat atau homoseksual, itu hukumannya ya sesuai dengan riwayat Ibnu Abbas ya, orang tersebut ya, orang yang apa namanya, sesama pasangan homo ya, orang yang didatangi maupun mendatangi dubur itu harus dihukum mati gitu ya. Ditempatkan di tempat yang tinggi, gedung tertinggi, kemudian dilemparkan ya, setelah sampai di uh, setelah jatuh langsung dilempari batu hingga mati ya. Nah, seperti itu ya. Jadi ini memang memberikan ketegasan bahwasanya perilaku liwat ada perilaku yang sangat diharamkan oleh Allah, dan tentu saja siksanya sangat pedih gitu ya. Dan kita sebagai umat Islam melihat kemaksiatan memang harus bereaksi, jangan diam gitu ya. Karena Nabi SAW juga sudah mensabdakan kepada kita ketika sikap kita ketika melihat kemungkaran gitu ya. Sesuai hadis Nabi itu kan, man ra'a minkum munkaron falyu'ayyirhu biyadi ya. Fa ilam yastati fa bilisanihi ya. Fa ilam yastati fa biqalbi wa dzalika adaful iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran, cegahlah dengan tangannya ya. Jika tidak bisa dengan lisannya, jika tidak bisa dengan hatinya, maka tapi itu adalah selemah-lemahnya iman gitu ya. Jadi kita harus benar-benar bereaksi ya, harus menunjukkan aksi kebencian ya, bahwasanya memang perilaku liwat ini perilaku yang sudah dicontohkan dahulu dan sudah dihukum, dan memang dalam Islam hukumannya sangat berat gitu ya. Dan kalau kita melihat Indonesia sendiri, ini adalah sudah menghadapi darurat kemaksiatan yang luar biasa ya. Tidak hanya apa namanya, LGBT termasuk juga kemaksiatan lain, dan sampai saat ini tidak ada ketegasan dari pemerintah terkait masalah LGBT gitu ya. Padahal jelas misalnya kemaksiatan yang lain, misalnya zina ya dan riba, itu sudah merajalela dan sudah disabdakan juga oleh Nabi ya. Idza dhuharu zina wa riba fi qaryatin faqad ahallu adaballahu faqad ahlu bi anfusihim adaballah ya. Jika zina dan riba itu sudah merajalela di suatu negeri, maka mereka sebenarnya menghalalkan untuk diri mereka sendiri adab Allah ya. Seperti itu ya. Jadi kita sangat apa namanya, kalau kita melihat hadis Nabi tersebut, kita memang berpikir gitu ya, apakah kita itu siap untuk diadab Allah ya? Tentu saja tidak. Makanya kita sebagai umat muslim harus memberikan perilaku tegas, tindakan tegas ya. Minimal kita kalau dalam hal ini penguasa ya, penguasa itu yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban ya terhadap apa namanya, apa yang dipimpinnya ya, terutama untuk kasus Kudubes apa namanya, pengibaran bendera LGBT ya, dalam kan memang ini dalam rangka untuk memperingati Ida Hobbits ya, International Day against against homophobia, bifobia dan transfobia gitu ya. Parah ini ya. Jadi ada gerakan internasional ya, peringatan Hari Internasional 17 Mei untuk melawan anti homofobia, bifobia ya, biseksual ya, dan transfobia ya, transgender gitu ya. Nah, tentu saja ini adalah penyimpangan ya. Penyimpangan pertama memang penyimpangan, yang kedua adalah bagaimana mungkin ya Inggris dengan mereka apa namanya, orang yang mayoritas terdidik ya, masih tidak memakai akal sehat mereka ya. Coba bayangkan kalau apa namanya, perilaku homo ini mereka pelihara ya. Mereka kan sekarang apa namanya, menganggap ini adalah kebebasan berperilaku ya. Kalau ini dipelihara, coba bayangkan ya. Dan coba bayangkan kalau seluruh warga Inggris ya yang namanya mendukung ya LGBT ini ya, dan kemudian ini terjadi pada semua seluruh generasi mereka saat ini, dapat dipastikan 5 tahun
10 tahun mereka tidak akan menemui generasi baru dari orang-orang warga Inggris, ya. Karena tidak mungkin ya, ketika ingin menciptakan suatu keturunan generasi itu tidak akan terjadi ketika perilaku seksualnya itu menyimpang ya. Lesbian, homoseksual dan transgender ya. Dan terakhir kita ketahui ya, ada penyakit yang sudah masuk, yang sudah diinformasikan oleh WHO, dan ini diduga menyerang orang yang melakukan penyimpangan seksual, yaitu cacar monyet. Ya, bisa dicek di media. Bahasanya cacar monyet ini ya, wawalam, ini adalah, bisa jadi ini adalah adab dari Allah Subhanahu Wa Taala bagi mereka yang sudah jelas-jelas melakukan perilaku menyimpang seksual, gitu ya. Dan kita juga patut sayangkan ya, kita patut sayangkan dalam hal ini pemerintah terlihat nyantai-nyantai saja ya, tidak memberikan tindakan tegas ataupun peringatan tegas ya terkait pengibaran bendera LGBT di Kedubes RI di Jakarta gitu ya. Apakah mereka tidak sadar ya bahwasanya kita ada mayoritas Muslim terbesar di dunia gitu ya? Harus ada tindakan tegas gitu ya. Minimal kita harus ditakuti gitu ya. Minimal kita harus ditakuti, minimal memberikan note keberatan ya. Kalau peringatan ya, kalaupun 1-2 tidak diindahkan ya, ya kita bisa saja melakukan tindakan tegas supaya mereka itu tidak melakukan tindakan propaganda yang tentu saja akan merugikan diri kita sendiri, negara ini sendiri gitu ya. Peringatan, pengusiran kalau itu ya, karena tentu saja kita secara geopolitik ya sebenarnya bisa mandiri ya tanpa keberadaan Inggris sekalipun gitu ya. Dan buat apa ya memelihara atau menjalin hubungan dengan seorang teman yang kita ketahui kita sendiri dan Muslim, dan teman kita itu mengajak kepada hal yang kemaksiatan, termasuk negara Inggris gitu ya, yang sudah jelas-jelas melegitimasi LGBT ya. Pernikahan sesama jenis. Apakah kita siap ya dengan adab Allah yang sudah menanti? Tentu saja kita semua ya, kalau diam saja ya, orang-orang beriman pun pasti juga akan kena ya. Makanya sebelum kejadian ya, dalam hal ini orang yang mempunyai kekuasaan yaitu pemerintah benar-benar harus memanfaatkan ya kekuasaan mereka untuk melarang, memberikan peringatan ya. Ya cukup 2 kali aja, kalaupun tidak ada hirauan ya, kita bisa usir saja ya. Kita harus sesekali memberikan menunjukkan wibawa kita ya, legacy wibawa kita, martabat kita ya, supaya tidak terus-menerus diremehkan ya. Kemarin kita berkunjung di Amerika ya, presiden mengunjungi pengusaha ya, seharusnya yang dan disambut dengan Elon Musk itu dengan cost of long gitu ya. Padahal presiden sudah memakai baju formal ya dengan pin presiden, tetapi disambut seakan-akan kurang bisa menghargai bahwasanya yang didatangi adalah presiden gitu ya. Dan seharusnya memang tidak harus presiden ya, karena pengusaha itu ya biarlah menteri yang bekerja, karena presiden levelnya harus sama-sama presiden gitu ya. Dan ini kita sekarang juga menghadapi masalah nilai harkat wibawa kita itu seakan tidak dianggap gitu ya. Banyak sekali kejadian-kejadian yang menimpa di negeri ini ya, tetapi penguasanya tidak bertindak tegas ya. Kemarin ya kunjungan UAS di Singapura ya, ditolak mentah-mentah dengan alasan yang tidak tidak fair gitu ya, padahal sudah diklarifikasi ya, dan itu tidak ada pembelaan sama sekali ya, misalnya memberikan nota keberatan ya, ataupun tindakan untuk mendorong agar meminta maaf karena tindakan imigrasi Australia pada waktu itu jelas melecehkan ulama, yaitu UAS gitu ya. Dan dilecehkan di Singapura, di mereka juga dilecehkan ya. Pun juga seakan orang luar itu melihat kita itu dalam tanda kutip sudah tidak bisa tidak mempunyai wibawa lagi ya. Pun juga di sini di Jakarta gitu ya. Orang bisa seenaknya
mengibarkan LGBT, bendera LGBT, ya. Apakah mereka tidak mengetahui bahwasanya di sini adalah mayoritas Muslim, yang Muslim dan seorang Muslim dalam Islam itu sudah jelas bahwasanya LGBT adalah perbuatan perilaku menyimpang dan hukumannya sangat berat sekali, ya. Banyak itu kita himbau kepada pemerintah yang mempunyai kekuasaan agar bisa bersikap tegas, ya. Kalau tidak ada hirauan dari kedubes Inggris, ya kita bisa usir saja, ya, karena kita masih bisa hidup tanpa keberadaan Inggris sekalipun, ya. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.